warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Maharani Dwi Pratiwi, Eva Danisa, dan Viola Desi Pratama akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertema tentang Bank Sentral. Berikut materi yang akan kami sampaikan dimulai dari poin A yang saya mulai. A. Status kedudukan Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau UU BI berstatus Bank Sentral Republik Indonesia, BI adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau UU BI. BI mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau UU BI. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan kementerian karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. BI berfungsi untuk menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah dan juga sebagai sumber pinjaman terakhir atau lender of the last resort dalam rangka menyelamatkan sistem keuangan. B. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia ditetapkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai barang dan jasa terhadap mata uang lain. Untuk tetap menjaga nilai kestabilan mata uang rupiah, BI harus mempertimbangkan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah agar kebijakan yang ditempuh sejalan dan saling mendukung dengan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya. Tugas Bank Indonesia yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. C. Fungsi Bank Sentral. Fungsi bank sentral secara umum adalah mengawasi penambahan atau ekspansi dan pengurangan atau kontraksi jumlah uang yang beredar di masyarakat yang meliputi uang kartal dan uang giral. Peran dan fungsi bank sentral secara spesifik yaitu yang pertama, agen fiskal pemerintah atau fiscal agent of government. Yang kedua, sebagai bank bagi bank atau the bankers bank. Yang ketiga, menentukan kebijakan moneter, monetary policy maker. Yang keempat, melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan perbankan. Yang kelima, penanganan transaksi giro. Yang keenam, melakukan riset-riset ekonomi atau economic research. Poin D. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah dan dunia internasional. Hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. A. Bertindak sebagai pemegang khas pemerintah. B. Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. C. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan. D. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN. E. Pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara. Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. F.
Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. G. Bank Indonesia dilarang memberikan kepada pemerintah. Hubungan Bank Indonesia dengan dunia internasional dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi serta lembaga internasional. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Poin E. Neraca Bank Indonesia atau Neraca Otoritas Moneter. Neraca Otoritas Moneter Indonesia merupakan neraca Bank Indonesia meskipun sebenarnya bisa berarti lebih luas. Tugas penting dari otoritas moneter adalah menjadi lender of last resort dalam sistem perbankan. Jika sebuah bank BPUG mengalami masalah likuiditas yang akut, otoritas moneter bisa melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran dari likuiditas dengan menjamin deposito nasabah bank tersebut. Poin F. Independensi, transparansi, dan akuntabilitas Bank Indonesia. Independensi Bank Indonesia meliputi 5 hal: independensi kelembagaan, independensi sasaran akhir, independensi instrumen, independensi personal, dan independensi keuangan. Akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia. Akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dalam rangka untuk memenuhi asas akuntabilitas, dan pemerintah juga masyarakat sebagai pemberian informasi dan untuk transparansi. Laporan tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan penilaian oleh DPR. Poin G yaitu instrumen kebijakan moneter Bank Sentral. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka dengan menjual atau membeli surat berharga Bank Indonesia untuk mengurangi dan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah dengan kebijakan diskonto. Yang ketiga adalah untuk menaik atau menurunkan cadangan kas. Yang keempat adalah kredit ketat. Yang kelima yaitu dorongan moral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.